Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran IPA untuk kelas 7 semester 1. Kali ini kita masih akan membicarakan tentang klasifikasi materi bab yang ketiga. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang asam, basa, dan garam. Apa saja yang menjadi indikator KD pada pertemuan hari ini? Yang pertama, mendefinisikan asam, basa, dan garam. Kemudian yang kedua, menjelaskan sifat atau karakter dari asam, basa, dan garam. Yang ketiga, menjelaskan indikator asam, basa, dan garam. Serta yang keempat, mengidentifikasi asam, basa, dan garam di sekitar kita. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Buah jeruk. Kalian, Ibu yakin pernah memakan buah jeruk ya? Nah, buah jeruk ini ada yang rasanya asam, ada yang manis. Nah, rasa asam pada jeruk itu karena di dalamnya terdapat zat yang bersifat asam. Kemudian, yang kedua, sabun. Pernahkah kalian secara tidak sengaja memakan sabun? Apa rasanya? Ya, pahit ya. Pahit ini merupakan salah satu sifat dari basa. Lalu, berikutnya ada garam dapur. Nah, garam dapur yang kita rasakan adalah rasa asin. Tapi apakah semua garam rasanya asin? Nah, setelah belajar materi ini, kalian akan tahu jawabannya. Definisi asam adalah zat yang melepaskan ion hidrogen atau H+ saat bereaksi dengan air. Kemudian, basa adalah zat yang melepaskan ion hidroksida atau OH- saat bereaksi dengan air. Selanjutnya yang terakhir, garam adalah zat yang terbentuk dari reaksi asam dengan basa. Lalu, apa saja sifat-sifat asam? Yang pertama, melepaskan ion hidrogen saat bereaksi dengan air, sesuai dengan definisinya tadi. Kemudian yang kedua, berasa asam. Umumnya, kalau yang berupa asam organik atau asam yang berasal dari makhluk hidup, dia bisa kita rasakan, sehingga kita bisa merasakan rasanya adalah asam jika kita menggunakan lidah kita. Nah, kemudian terasa kesat di kulit. Berikutnya, mengubah lakmus biru menjadi merah. Ya, kertas lakmus ini merupakan indikator asam basa. Jika ada lakmus biru, dicelupkan pada suatu zat dan ternyata berubah menjadi merah, maka zat tersebut bersifat asam. Bersifat korosif pada sel tubuh dan logam. Merupakan konduktor listrik, terutama pada asam kuat. Ya, kalau asam yang lemah tentunya bukan konduktor. Itu antara lain sifat-sifat asam. Dan juga yang terakhir memiliki pH antara 0 sampai dengan mendekati 7. Ya, jadi lebih kecil dari 7. Selanjutnya contoh asam. Nah, kalian bisa lihat pada tabel ini ada bermacam contoh asam dengan rumus kimianya dan biasanya terdapat di dalam apa? Contohnya yang pertama di sini ada asam asetat. Rumus kimianya adalah CH3COOH. Ini ada pada cairan cuka. Kemudian asam formiat, CHCOOH. Ini ada pada sengatan lebah. Asam askorbat atau kita kenal sebagai vitamin C mempunyai rumus C6H8O6. Asam tartat C4H6O2 ini ada pada anggur, buah anggur ya. Asam klorida atau asam lambung, jadi terdapat di dalam lambung. Rumus kimianya adalah HCl.
Asam sulfat atau air aki, rumus kimianya H2SO4. Asam sitrat atau sitrun, ini biasanya terdapat pada buah jeruk dan juga ada sitrun buatan ya, rumus kimianya C6H8O7. Asam karbonat H2CO3 biasanya kita temukan pada minuman berkarbonasi. Asam malat C4H6O8 ada pada buah apel. Asam nitrat NHO3 ada pada pupuk. Asam laktat ada pada susu dan keju. Asam benzoat ada pada pengawet, merupakan pengawet makanan. Ya, biasanya ini untuk mengawetkan daging. Selanjutnya, sifat-sifat basa. Apa saja? Yang pertama, melepaskan ion hidroksida saat bereaksi dengan air. Ini sesuai dengan definisinya tadi ya. Kemudian yang kedua, terasa pahit. Yang ketiga, terasa licin di kulit. Ya, contohnya sabun. Kalau terkena air, maka akan terasa licin di kulit. Kemudian yang ketiga, mengubah lakmus merah menjadi biru. Bersifat kaustik atau menyebabkan sel-sel kulit menjadi kaku ya. Kemudian merupakan konduktor listrik yang baik pada basa kuat ya. Jadi asam kuat dan basa kuat merupakan konduktor listrik yang baik. Memiliki pH lebih dari 7 sampai dengan 14 karena nilai pH itu dari 0 sampai 14. 0 sampai 6 tadi adalah asam, 7 ini pH netral, kemudian di atas 7 sampai dengan 14 adalah basa. Contoh basa yang kita kenal, ini Ibu pisahkan antara basa yang kuat dan basa yang lemah. Basa yang kuat antara lain di sini ada LiOH atau lithium hidroksida, NaOH natrium hidroksida, KOH kalium hidroksida, CaOH2 kalsium hidroksida, RbOH ribium hidroksida, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di sini ciri khasnya selalu ada kata hidroksida. Itu adalah ciri dari basa kuat. Kemudian berikutnya basa lemah, contohnya ada amonia NH3, AlOH3 atau aluminium hidroksida, besi 3 hidroksida, jadi ada besi 3, ada besi 2 ya, FeOH2, FeOH3, bedanya pada OH-nya malah. Ya, OH3 berarti besi 3 hidroksida, FeOH2 besi 2 hidroksida. CH3 2NH dimetilamin ya, kemudian NH2OH hidroksiamin, NH4OH amonium hidroksida. Ini beberapa contoh basa yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, perbedaan sifat asam dan basa bisa kita lihat pada tabel berikut. Jadi asam bersifat korosif, terasa kesat di kulit, biasanya memiliki rasa asam, kalau bisa dirasa ya, karena tidak semuanya bisa dirasa. Mengubah kertas lakmus biru menjadi merah, dan menghasilkan ion H+ di dalam air. Kalau basa, senyawa basa bersifat kaustik, terasa licin di tangan, berasa pahit, mengubah lakmus merah menjadi biru, dan menghasilkan ion OH negatif di dalam air atau ion hidroksida di dalam air. Selanjutnya garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contoh garam adalah garam dapur. Nah, garam dapur ini dapat kita peroleh dengan cara mengendapkan air laut atau menguapkan air laut sehingga yang tersisa adalah kristal-kristal garamnya. Nah, kemudian cara yang lain adalah mereaksikan asam dengan basa atau kita sebut sebagai reaksi netralisasi. Asam klorida atau HCl jika kita
reaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, maka akan menghasilkan natrium klorida dan air. Nah, reaksi netralisasi ini biasanya kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh garam, beberapa garam yang kita kenal antara lain ada yang pertama tadi natrium klorida atau NaCl. Ya, ada pada garam dapur. Kemudian natrium bikarbonat, NaHCO3, kita sering sebut sebagai baking soda. Kalau tadi garam dapur ada rasanya asin, nah baking soda pernahkah ada yang mencoba? Apakah rasanya asin? Tidak ya. Nah, kemudian kalsium karbonat, CaCO3, ini kalsit ya, juga ini tidak asin tentunya. Kalium nitrat, KNO3, nama dagangnya adalah salpeter. Kalium karbonat atau potas ya, biasanya ini digunakan untuk bom air ya atau bom ikan, walaupun sebenarnya hal yang tidak boleh ya, tapi maksudnya digunakannya memang salah satunya adalah untuk itu karena dia bahan peledak. K2CO3 rumusnya. Kalium karbonat rumus kimianya K2CO3, dia termasuk garam. Kalium fosfat Na3PO4N. Kemudian ada amonium klorida H4Cl. Ini biasanya ada pada baterai. Selanjutnya, reaksi netralisasi yang berguna bagi manusia antara lain adalah yang pertama, dari produksi asam lambung yang berlebihan atau NaCl yang berlebihan di dalam lambung dapat dinetralkan dengan basa berupa MgOH2 atau magnesium hidroksida yang ada pada obat MAH. Lanjutnya, tanah yang terlalu asam bisa dinetralkan dengan menggunakan senyawa CaOH2 atau kapur. Ya. Kemudian pasta gigi dibuat mengandung basa untuk menetralkan mulut dari asam. Asam di mulut berasal dari pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi umpamanya. Nah, selanjutnya identifikasi asam, basa, dan garam. Jadi, suatu larutan, apakah dia termasuk asam, basa, atau garam, bisa kita identifikasi dengan menggunakan alat-alat identifikasi asam, basa, dan garam yang disebut sebagai pH meter atau menggunakan indikator asam basa yang lain. Indikator asam basa pengertiannya adalah zat-zat yang bisa menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Yang pertama ada pH meter, kedua ada kertas lakmus, dan yang ketiga ada larutan indikator atau larutan alami. Ini contoh alat ya, namanya pH meter. Cara kerjanya adalah ini pH meter elektrik ya nak. Jadi cara kerjanya bagian penanya ini kita celupkan ke larutan yang mau kita cek apakah dia termasuk asam atau basa atau garam. Ini ya kita masukkan. Kemudian nanti akan terbaca pada layar muncul angka. Pada gambar ini contohnya menunjuk angka 7,65. Ini berarti merupakan basa yang lemah. Lanjut, ini juga merupakan indikator, bukan indikator ya, pH meter elektrik. Di indikator pH universal. Indikator pH universal ini bentuknya berupa stik kertas yang ada warna-warna di ujungnya. Di kemasannya juga ada deretan warna mulai dari angka 0 sampai 14.
Nah, cara kerjanya adalah kita memasukkan stik kertas ini ke dalam larutan yang mau kita cek. Nah, setelah itu kita kibas-kibaskan sebentar dan kemudian kita cocokkan dengan warna yang ada pada kemasan. Jika umpama saja mirip dengan angka 6, maka berarti pH larutan itu adalah 6. Kemudian alat yang ketiga adalah indikator asam basah alami ataupun yang buatan. Nah, kalau yang alami adalah indikator yang dapat dibuat menggunakan ekstrak tumbuh-tumbuhan seperti bunga, umbi, kulit buah, daun, ya. Kemudian contohnya yang termasuk indikator alami adalah pertama kunyit. Kalau pada kunyit kita ambil umbinya, ya. Kemudian kubis merah, ini tentunya daunnya, ya. Kubis ungu juga sama. Kalau bunga sepatu berarti dari bunganya. Kulit manggis dari kulit luarnya. Kemudian bunga mawar, bunganya yang kita ambil, bayam merah, dan geranium juga tanamannya, ya. Kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah dari bagian tumbuh-tumbuhan tadi kita buat ekstraknya, kemudian baru kita teteskan atau kita campurkan pada larutan yang mau kita cek sifatnya, apakah dia termasuk asam, basa, atau garam. Nah, jika menunjukkan warna tertentu, maka dia termasuk asam. Jika menunjukkan warna yang lain, dia termasuk basa. Nah, seperti apa warnanya bisa kita lihat pada tabel berikut. Tabel tentang hasil perubahan warna pada indikator alami. Contoh pada kubis merah, warna asli larutannya adalah ungu atau merah lembayu. Nah, jika dia sudah dilarutkan pada larutan yang bersifat asam, maka akan berubah menjadi merah muda. Kemudian kalau pada larutan basah, dia berubah menjadi warna hijau. Bunga sepatu, warna aslinya merah tua, maka pada asam dia akan berwarna merah, pada basah berwarna kuning agak kehijauan. Pada bunga mawar juga demikian. Kemudian pada bayam merah, nantinya warnanya merah akan menjadi merah muda pada larutan asam dan menjadi kuning pada larutan basah. Kunyit, jingga atau orange, warna aslinya jika masuk ke larutan asam akan berwarna kuning. Jika masuk ke larutan basah akan berwarna merah kecoklatan. Geranium, warna aslinya merah, jika masuk ke larutan asam dia berwarna jingga atau oranye, dan jika dimasukkan pada larutan basah dia akan berwarna kuning. Nah, demikian materi Ibu pada hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami dengan baik. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.